dalam RSTV. Untuk episod kali ini, saya akan membawakan anda melihat bagaimana pujian yang diberikan dan juga rasa cemburu secara positif yang diberikan oleh negara luar terhadap kemajuan Malaysia. Mari kita saksikan. Malaysia, inilah negara kita, tempat tumpahnya darah kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dilahirkan di bumi yang bertuah ini. Lihatlah pembangunan dan juga segala keindahan yang telah kita kecapi hari ini hasil daripada pengorbanan nenek moyang kita yang terdahulu sebelum kita. Kestabilan ekonomi dan juga mampu saing kita dengan negara-negara jiran membuktikan Malaysia mampu menyaingi negara-negara yang lebih hebat, dan sehingga hari ini nama negara kita Malaysia terus meniti dari bibir ke bibir oleh negara-negara jiran yang selalu mengintai dari jauh melihat pembangunan dan juga kejayaan demi kejayaan yang telah diraih oleh negara kita Malaysia. Ternyata pengorbanan nenek moyang dan juga orang yang terdahulu sebelum kita telah membuahkan hasil, dan hari ini kita harus berbangga dan kita juga perlu meneruskan kejayaan untuk membuatkan negara kita terus berada di mata dunia. Malah Malaysia dihuni oleh penduduk majoritinya iaitu bangsa Melayu dan juga diduduki dengan aman dan sentosa oleh penduduk minoritinya seperti bangsa Cina dan juga bangsa India. Sehingga ke hari ini kita mampu hidup aman dan damai di dalam sebuah negara yang dikenali sebagai Malaysia. Ternyata kejayaan dan juga pembangunan yang telah dimiliki oleh Malaysia diintai oleh beberapa buah negara jiran. Contohnya seperti negara Indonesia. Mari kita lihat petikan yang telah saya dapatkan daripada beberapa wartawan yang telah membuat cerita mengenai kejayaan dan juga pembangunan yang telah dimiliki oleh Malaysia. Mari kita dengarkan pandangan negara jiran terhadap negara kita. Malaysia ada 3 bangsa yang dominan, yaitu Melayu, lalu India, dan Tionghoa. Bangsa Melayu populasi paling banyak dari bangsa Malaysia yang giat membangun ini. Budaya yang rapi dan bersih kelihatan di seluruh wilayah. Waktu saya berkeliling Malaysia, hampir saya tidak menjumpai sampah di jalan ataupun jalan berlubang. Semuanya rapi dan bersih. Saya juga tidak menjumpai adanya pedagang asongan atau pengemis di terminal atau di perempatan jalan di lampu merah. Bahwa mereka begitu membanggakan kebersihan dan kerapian jalan, taman, dan kota mereka. Mereka menjaga kebanggaan itu dengan baik. Orang Malaysia punya nasionalisme yang tinggi, termasuk mereka bangga menggunakan produk merek buatan Malaysia sendiri, dan dalam industri mobil adalah mobil Proton yang bukan hanya sukses di negeri sendiri, mereka mulai mengekspor mobil ini ke berbagai negara di dunia. Bisnis minyak Malaysia, Petronas, bertumbuh luar biasa. Bahkan mereka membuka outlet pom bensin di luar negeri, termasuk di Indonesia. Keberhasilan ekonomi Malaysia mereka wujudkan dalam sebuah simbol yang mereka banggakan, yaitu Menara Petronas. Menara Petronas setinggi 452 meter, dibangun dengan 88 lantai, selesai pada tahun 1998 dengan konstruksi segi 4, 2 menyilang menjadi bintang segi 8. Sebenarnya ini merefleksi adalah simbol arsitektur Islam. Desainernya adalah Cesar Pelli dari Amerika Serikat. Gedung ini menjadi rekor untuk pencakar langit tertinggi hingga 2003. 2003 Taipei 101 mengalahkannya, tapi sampai hari ini masih rekor tertinggi untuk menara kembar. Dan inilah kebanggaan Malaysia. Di antara menara kembar tersebut dihubungkan dengan jembatan atau sky bridge yang menghubungkan lantai 41 dan 42. Jembatan ini dibuka untuk kunjungan turis yang datang ke Menara Petronas.
Tepat di bawah menara terdapat Suria KLCC yang merupakan mall terbesar dan paling sibuk di Malaysia. Dilengkapi dengan taman bermain yang luas, kolam renang untuk anak-anak. Di halaman tersebut juga terdapat kolam dengan air mancur simfonik. Nah, inilah Petronas, kebanggaan orang Malaysia. Saya keliling dunia dan menemukan bahwa bangsa-bangsa yang maju, yang kuat, sering bukan bangsa dengan sumber daya alam yang banyak. Misalnya seperti Jepang, Jerman, Swiss. Mereka tidak punya terlalu banyak sumber daya alam, tetapi mereka punya sumber daya manusianya yang kuat, yaitu nasionalisme yang tinggi. Orang-orang yang bangga dengan bangsanya dan bangga dengan produknya. Bangsa Malaysia maju karena mereka bangga dengan produknya. Bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia? Kita memiliki sumber daya alam yang jauh lebih banyak. Mau sumber alam wisata, sumber alam pertambangan, jumlah market yang lebih besar. Karena itu kalau kita bisa membuat gerakan nasionalisme ekonomi, misalnya kita lebih nikmat makan kopi luwak daripada Starbucks. Kita minum teh dari Belanda, Singapura, daun tehnya juga dari puncak. Kita makan coklat Swiss, coklatnya juga dari Sulawesi Utara. Karena itu kalau kita bisa membawa gerakan nasionalisme, bangga dengan produk Indonesia, maka saya punya keyakinan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa bukan hanya melebihi Malaysia, tapi menjadi bangsa besar di muka bumi ini. Karena kita memiliki segala sumber potensi yang luar biasa. Ayo bangsa Indonesia, kita bisa jadi bangsa yang besar. Salam dahsyat, luar biasa. Malaysia adalah negara federasi dengan 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan yang merdeka pada 31 Agustus 1957. Untuk mengatasi kemacetan di Kuala Lumpur, beberapa tahun yang lalu pemerintah Malaysia mengambil keputusan yang berani memindahkan kota pemerintahan ke Putrajaya, kota yang baru. Sedangkan Kuala Lumpur menjadi kota perdagangan dan keuangan. Hasilnya saya nikmati. Beberapa kali saya ke Malaysia, terakhir tahun 2011. Dan dari Kuala Lumpur saya berjalan-jalan naik mobil ke Selangor, Kuala Alam, ke Putrajaya, pergi ke airport, dan juga yang agak jauh, Genting, bahkan ke Ipoh, Melaka, Johor. Maka saya menjumpai jalan-jalan bukan jalan tol saja, serasa seperti jalan tol, apalagi jalan tol, di mana-mana benar-benar lancarnya luar biasa. Saya harus mengakui, ini benar-benar bangsa yang menurut istilah saya mengejar ketinggalan mereka dari negara-negara maju. Di Malaysia, negeri jiran ini, begitu anak usia 12 tahun ke atas, maka mendapat kartu identitas nasional dengan sistem biometrik smart chip yang disebut MyCard di sini. Nah, ini harus dibawa kemana pergi. Demikian juga kalau Anda pergi ke Malaysia, maka paspor Anda harus dibawa ke mana pergi. Kalau tidak, ada rahasia, Anda dikira TKI ilegal. Padahal paspor Anda tinggal di hotel dan Anda seorang pengusaha yang sedang berlibur. Atau Anda mungkin kontingen Indonesia yang sedang bertanding di sini. Tapi itu pernah terjadi. Kenapa? Karena memang sistem hukum di sini betul-betul berlaku, diterapkan bagi semua orang, dan identitas harus dibawa. Dan untuk warga negaranya, setiap 12 tahun ke atas mereka sudah mendapat single, satu-satu saja, ya, identitas nasional dengan sistem canggih biometrik smart chip. 1970 Malaysia mulai meniru ekonomi dari 4 macan Asia, yaitu Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Dan komitmen pada transformasi dari ekonomi pertanian kepada ekonomi berbasis industri manufaktur. Malaysia memiliki jalan tol lebih dari 2.000 km dari semenanjung utara hingga selatan. Dan sistem ini tersambung dengan jaringan jalur cepat Asia, menghubungkan
Thailand, Malaysia, hingga ke Singapura. Semua kota di Malaysia tersambung dengan sistem jalan tol. Jaringan kereta api di Malaysia menghubungkan semua kota besar dan kota kecil, bahkan hingga melebar sampai ke Singapura. Kita bangsa Indonesia merdeka 12 tahun lebih cepat daripada Malaysia. Kita membangun jalan tol juga lebih dulu. Bahkan ketika Malaysia membangun jalan tol, yang memenangkan tender adalah perusahaan dari Indonesia. Sejak zaman Belanda kita punya jaringan rel kereta api. Tapi setelah merdeka kita belum bertambah jaringan rel kereta apinya. Malaysia bekerja keras mengejar ketinggalan mereka. Dan mereka bisa. Karena saya percaya kita jauh lebih bisa lagi. Asal kita mau. Kita bekerja keras membangun negeri ini, mengejar ketinggalan. Maka saya bermimpi dan saya percaya mimpi saya menjadi kenyataan. Kalau kita membangun jalan tol dan kereta api, menghubungkan semua kabupaten di semua pulau di Indonesia, maka sumber-sumber ekonomi yang ada di desa-desa dengan mudah didistribusikan, dijual di kota, pembangunan yang merata, orang tidak berbondong-bondong ke kota besar, lalu kota besar menjadi tumpah ruah dan susah dikendalikan. Kalau kita bekerja keras, kita bisa menjadi bangsa yang perkasa. Salam dahsyat, luar biasa. Begitulah paparan yang telah disediakan mengenai kemajuan dan juga peningkatan ekonomi di negara kita Malaysia. Negara jiran cemburu kejayaan negara kita bukan kerana jealous dan cemburu, tetapi mereka ingin menjadikan negara mereka seperti negara kita. Tentunya Malaysia menjadi contoh kepada negara-negara Asia yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube saya Robi Sinclair TV dan juga like Facebook saya RS TV. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Anda bagaimana? RS TV sentiasa di hati anda. Bye.